Superman terlihat aura farming di langit. Ini adalah isu ke-10 dari Absolute Superman. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Bertahun-tahun yang lalu di Krypton, Jor-El dan robot-robot penyelamat berusaha menyelamatkan sekelompok penambang yang terjebak di reruntuhan tambang Sunstone. Setelah menemukan keberadaan mereka, Jor-El segera memanggil tim medis sebelum masuk untuk menyelamatkan para penambang. Tapi ketika dia meminta mereka pergi, salah seorang dari mereka berkata kalau mereka tidak akan selamat, dan sesaat kemudian tambangnya mulai bergetar dan penambang itu mengatakan kalau kita tidak akan bisa selamat karena mereka. Setelahnya seekor magmol menerjang salah satu penambang, dan melihat itu, Jor-El mengatakan itu mustahil. Magmols tidak pernah pergi atau menggali ke permukaan, dan mereka juga tidak pernah menyerang orang-orang. Penambangnya pun berkata kalau sudah ada 3 orang yang disergap para magmol, dan ini membuat Jor-El sadar ada yang aneh. Dia merasa kalau ada yang mengganggu rantai makanan mereka, yang mendorong mereka pergi dari habitatnya, yang berarti para magmols itu ketakutan sekaligus kelaparan. Para penambangnya pun merasa kalau mereka harus membunuh para magmols yang ditentang oleh Jor-El, tapi mereka tidak punya pilihan karena jika mereka tidak melawan, maka merekalah yang akan terbunuh. Mereka semua pun bersiap dengan pickaxe mereka, dan ketika getaran kembali terjadi, 3 magmol akhirnya muncul dengan cairan hijau keluar dari mulut mereka yang membuat Jor-El dan para penambang segera menyerang. Tidak ingin dia tewas di sini, Jor-El meminta lava gun dari robot penyelamat dan mulai menembaki para magmols. Di masa sekarang, Lazarus Corps memindahkan markas mereka ke Greenland dan bersiap-siap untuk kedatangan Superman demi menyelamatkan Jimmy Olsen. Ketika debu merah terlihat, jet tempur Lazarus mulai berjatuhan, tapi meski begitu, seluruh pilotnya selamat. Mereka pun melaporkan kalau itu Superman yang membuat artileri Lazarus dikerahkan dan menyerang Superman tanpa henti. Di momen ini, berita di dunia juga sedang menyiarkan soal tertangkapnya Jimmy Olsen yang sebentar lagi akan diadili. Dan ketika laporan serangan Superman tersebar, Jimmy yang sedang dibawa Lois berbisik kalau mereka harus melakukan sesuatu. Tapi karena mereka dikelilingi Peacemaker, Lois menyuruhnya diam atau mereka berdua bisa mati. Sementara itu di ruang utama, Ra's al Ghul terlihat menyaksikan kedatangan Superman sambil merasa kalau inilah hari di mana dia akan menemui anaknya. Dia menanyai Brainiac apakah semuanya sudah dipersiapkan, yang dijawab iya oleh Brainiac. Tapi meski begitu, Ra's al Ghul mempertanyakan Brainiac yang memilih tempat buruk seperti ini untuk hari pentingnya, yang dijawab Brainiac kalau dia sudah menjalankan simulasi berkali-kali soal apa yang akan terjadi pada tubuh seseorang kalau dia pindah dari matahari merah ke kuning, dan dia percaya kalau sumber kekuatan luar biasa milik Superman berasal dari sinar matahari. Dan di sini, matahari tidak akan terbit untuk 1 bulan ke depan, dan semakin lama Superman bertarung, maka semakin cepat pula dia akan kehabisan energi. Mendengar itu, Ra's berkata kalau dia tidak ingin Superman lemah, dia ingin Superman kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Brainiac menanyai bukankah Ra's ingin agar Superman hancur, yang dibalas Ra's kalau hancur hanya untuk makhluk lemah seperti Brainiac, sementara dia ingin membuat Superman sempurna. Tak lama kemudian Peacemaker Smith datang, yang langsung ditanya Ra's apakah dia siap untuk menembak, yang dijawab siap olehnya. Tapi sebelum itu, Smith menanyai apakah sekarang dia diperbolehkan menang, karena sebelumnya di Smallville, dia dicegah itu saat hampir menang. Ra's pun berkata kalau dia akan mendapatkan perintah langsung darinya, dan sambil menyerahkan peluru Kryptonite, Ra's berkata kalau perintahnya akan membuat Tuhan bangga.
Di luar, Superman terlihat menghancurkan seluruh artileri Lazarus dan mendapatkan laporan itu, Rush menanyai apakah Superman membunuh para Peacemaker yang dijawab tidak oleh Brainiac dan karena ini, Rush merasa mereka harus membuatnya melakukan itu dengan menginisiasi fase kedua. Di luar, sebuah boom tube terlihat terbuka di depan markas Lazarus dan Omega Man melancarkan serangan. Primus maju memerintahkan para Omega Man untuk membunuh siapapun demi menemukan Jimmy dan mendengar suara boom tube, Jimmy lagi-lagi memberitahu Lois kalau mereka harus melakukan sesuatu yang membuat Lois kesal dan mengancamnya kalau dia membuka mulut lagi, maka dirinya akan menghabisinya. Tak lama kemudian, Smith lewat menyapa Lois, menyuruhnya melihat bagaimana dia akan menghancurkan Superman, dan setelahnya, Smith terbang ke arah Superman, melesat menggunakan jetpacknya, masuk ke dalam debu Sunstone, dan sesaat kemudian, sesuatu terjatuh dengan sangat keras yang ternyata adalah Smith. Superman terlihat aura farming di langit, dan melihat Smith, Kal-El menyadari kalau Smith tidak akan bisa dihentikan hanya dengan dihajar, tapi dia juga sadar kalau hanya dengan kedipannya, dia bisa membakar otaknya dan membuat Smith cacat, atau mungkin dia meninju dadanya dan melempar jantungnya ke orbit dengan sangat cepat sampai Smith masih hidup untuk melihatnya. Tapi meski begitu, Kal-El masih mencari alasan untuk tidak melakukannya, dan ini membuatnya teringat akan percakapannya dengan ayahnya dulu, di mana setelah ayahnya membunuh para Magmols, meski Kal-El merasa itu hal yang benar karena itu untuk menyelamatkan orang-orang, tapi Jor-El masih memiliki pergolakan batin karena di rumah mereka yaitu Redland akan selalu ada situasi sulit yang membuat mereka harus melakukan keputusan sulit, tapi meski begitu, mereka tidak boleh lupa apa yang dianggap kekejaman, apalagi ketika mereka lah yang melakukan kekejaman itu. Namun, ada kalanya mereka harus tetap melakukannya untuk melindungi semua ini agar tidak menghilang. Ingatan itu terganggu ketika Primus berteriak menyuruhnya membunuh Smith, tapi karena Kal-El enggan membunuh, Primus berencana menghabisinya sendiri, namun Kal menghentikannya dengan heat vision-nya. Melihat ini, Primus murka di hadapan Kal, mengatakan padanya kalau dia bukanlah Superman melainkan pengecut. Tapi mendengar itu, Ra's al Ghul marah karena Primus bisa-bisanya menghina putra dari iblis, yang membuat Lois bingung apakah Kal-El anak dari Ra's. Tapi Ra's mengatakan kalau Superman bukanlah anak sedarahnya, tapi darah akan muncul sekarang. Melihat itu, Smith tidak terima kalau Superman lah orang terpilihnya, karena itu harusnya dirinya. Tapi Ra's mengatakan kalau Smith hanyalah domba berbulu serigala, karena serigala tidak akan tumbang di sini. Ra's pun berniat membunuh Smith dengan pistolnya, namun Kal segera menahan itu, yang membuat Ra's mengatakan kalau dia paham perasaannya. Dia tahu kalau Superman marah pada dunia ini, tapi kemarahan itu adalah anugerah dan mereka bisa menggunakan itu untuk menyelamatkan dunia ini. Tapi mendengar itu, Kal-El hanya membalas kalau dia bukanlah anaknya, yang dijawab belum oleh Ra's, dan sesaat kemudian pedang Kryptonite menusuk punggung Kal-El yang ternyata dilakukan Primus. Melihat itu, Lois berusaha menolong, tapi Primus langsung menyerangnya, dan sambil membunuh Omega Man, Ra's membenarkan ucapan Superman kalau dia belum layak untuk dipanggil putra dari Ra's al Ghul, tapi mereka akan mengajarinya. Dan terungkap kalau Primus sebenarnya adalah Talia al Ghul, yaitu putri dari Ra's al Ghul.